pengelolaan sumber daya perairan kelas A dengan NIM 2004114098 dan asistensi Kak Lisbatul Khairia. Di sini saya akan membuat beberapa video praktikum tentang praktikum Ekopar. Di sini saya akan membuat video praktikum pengukuran kualitas air. Dikarenakan saya tidak mempunyai alat untuk mengukur suhu air yaitu termometer, saya akan langsung mengukur kecerahan air, yaitu dengan cara memasukkan kayu pengganti pinggan seici ke dalam perairan. Dimasukkan sampai ujungnya tidak terlihat. Kemudian menggarisi berapa ukuran dari ujung kayu ke batas air yang terlihat. Berapa kecerahan air, saya akan menggunakan meteran. Di sini terlihat kecerahan air menggunakan kayu yaitu sebesar 31 cm. Yang kedua, saya akan mengukur kedalaman air menggunakan pemberat yang telah saya berikan batu diikatkan pada ujung tali. Dan yang kedua, meteran untuk mengukur berapa kedalaman air. Kemudian langkah-langkah yang akan dilakukan selanjutnya yaitu menurunkan batu yang telah diikat dengan air ke dasar perairan. Kemudian diberi batas, bisa langsung menggunakan spidol atau juga dengan menggunakan jari pada permukaan tali. Kita angkat, lalu kita ukur menggunakan meteran berapa ukuran kedalaman air. Kemudian setelah kita ukur, kita catat hasilnya. Selanjutnya, saya akan mengukur berapa kecepatan arus air menggunakan 2 botol aqua yang sudah saya ikat kedua ujungnya. Di sini, sebelumnya kita akan menentukan berapa jarak dari titik A ke titik B, di mana di saat aqua dilepaskan, kita menghitung juga menggunakan stopwatch. Kemudian setelah botol A sampai ke titik B, kita hentikan stopwatch dan kita catat berapa waktu yang diperlukan untuk botol A sampai ke titik B. Selanjutnya, video pengukuran kualitas air yang selanjutnya adalah pengambilan sampel plankton. Alat yang digunakan adalah saringan pengganti plankton net, kemudian botol tempat sampel yang sudah diambil yang disaring, kemudian botol aqua yang telah dipotong bagian bawahnya, dan terakhir adalah ember 5 liter untuk menyaring air untuk mendapatkan sampel plankton. Sampel plankton air adalah dengan mengambil air sebanyak 5 kali menggunakan timba 5 liter, kemudian disaring ke dalam botol aqua. Kemudian sampel plankton yang telah disaring dituang kembali ke dalam botol. Dan nanti akan diidentifikasikan setelah sampel tersebut dilarutkan dengan beberapa cairan. Selanjutnya, pengambilan sampel periviton. Periviton adalah bagian substrat yang menempel pada batu-batu di sekitaran sungai. Di sini saya akan mulai mencari beberapa batu untuk saya ambil sampelnya. Berikut batu yang telah saya dapatkan dan kemudian akan saya kerik menggunakan sikat untuk mengambil sampel perivitonnya. Kemudian sampel periviton yang telah didapatkan tadi dari dalam sungai atau dari dalam perairan akan disikat menggunakan sikat ke dalam botol sampel, disaring menggunakan corong kecil dan menggunakan botol untuk sambil menyaring pengganti Aquades. Setelah selesai,
Botol sampel yang berisikan sampel pervitin yang telah didapat akan dibawa untuk diidentifikasikan. Selanjutnya, pengambilan sampel bentos dan nekton. Yang pertama, saya akan mengambil sampel bentos, yaitu dengan menggunakan pipa paralon, dikarenakan perairan yang saya praktekkan yaitu perairan dangkal. Yang kedua, menggunakan plastik sampel untuk tempat sampel yang telah didapat. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan stasiun sampling pengambilan sampel. Yang kedua, masukkan pipa ke dalam tanah di perairan, kemudian tutup bagian atasnya, kemudian diangkat perlahan dan dimasukkan ke dalam plastik sampel. Kemudian, sampel yang telah didapat dan dimasukkan ke dalam plastik sampel akan dibawa ke laboratorium untuk dilihat apa-apa aja jenis sampel yang telah didapatkan. Pengambilan sampel yang selanjutnya yaitu pengambilan sampel nekton. Nekton adalah ikan. Di sini saya menggunakan alat yaitu tangguk dan juga plastik sampel untuk tempat ikan yang telah didapat. Selanjutnya, video praktikum yang akan saya lakukan yaitu struktur komunitas riparian. Riparian adalah segala jenis tumbuhan yang hidup di sekitaran sungai atau danau atau rawa-rawa. Di sini, untuk mengambil sampel, untuk melihat sampel riparian, saya akan menggunakan tali atau rapia dan kemudian beberapa kayu kecil sebagai patok untuk mengikat tali. Karena di sini saya menggunakan metode kuadran 1x1 meter. Mengapa saya menggunakan metode kuadran 1x1 meter? Dikarenakan vegetasitas mayoritas yang tumbuh di sekitar perairan ini adalah rerumputan kecil.